Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak saleh dan salehah? La'allakum bil khair. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama mempelajari tema kufur dari mata pelajaran akidah, yang dimana kita telah mempelajari sebelumnya tentang pembatal keislaman. Nah, anak-anak tahu nggak kufur itu apa? Jadi kufur terbagi menjadi dua, anak-anak soleh dan solehah, secara bahasa dan secara istilah. Dimana kufur secara bahasa adalah menutup atau menyembunyikan, dan kufur secara istilah adalah lawan dari iman. Jadi kufur berarti tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai orang muslim, orang mukmin, maka kita tidak disebut sebagai orang yang kufur. Dan kufur terbagi menjadi dua. Yang pertama kufur besar dan yang kedua kufur kecil. Nah, kita pertama akan membahas kufur besar dulu ya anak-anak soleh dan solehah. Nah, kufur besar itu apa sih? Kufur besar adalah kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia kekal di dalam neraka. Jadi apabila orang melakukan kufur-kufur besar ini, maka ia kekal di dalam neraka apabila ia tidak bertobat. Yang pertama, kufur karena mendustakan, yaitu berkeyakinan bahwa para rasul telah berdusta, sehingga barang siapa yang mendustakan apa yang dibawa oleh rasul dan nabi dan rasul baik secara lahir maupun batin, sungguh dia telah kafir, sebagaimana pembatal keislaman yang sebelumnya kita pelajari tentang siapa yang mendustakan rasul maka ia kafir. Yang kedua, kufur kesombongan, yaitu di mana dia mengetahui kejujuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ia tidak membenarkannya, tapi ia tidak percaya, ia sombong, ia merasa dirinya paling benar. Itulah kufuran yang kedua. Dan siapa yang melakukan kufuran ini, maka ia dikeluarkan dari Islam. Yang ketiga, kufur karena ragu, yaitu bimbang dan ragu dan tidak begitu yakin dengan kebenaran para rasul. Sebagaimana bisa anak-anak soleh dan solehah lihat pada surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38, yang artinya, dan dia memasuki kebunnya sedangkan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Jadi di sini ada dua orang yang sedang berbicara. Satu orang ini dia tidak yakin dengan kekuasaan Allah, dia tidak yakin dengan keagungan Allah, dan dinasihati oleh teman yang mukmin. Jadi apabila ada orang yang ragu dengan kebenaran Allah dan Rasulnya, maka ia adalah orang yang kufur karena keraguan. Yang keempat, kufur karena berpaling, yang dimana maksudnya ada seorang yang berpaling sepenuhnya dari agama Islam. Dia berpaling dengan tidak mau mendengar, memahami, dan tidak mau mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya, keluar dari Islam orang yang tidak mau belajar tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kufur yang keempat. Kufur yang kelima adalah kufur karena nifak, yaitu nifak keyakinan dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, nifak itu apa sih? Nifak itu kalau kita biasanya adalah orang-orang munafik. Jadi sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 3, yang dimana di sini disebutkan tentang orang yang munafik yang beriman, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Yang artinya yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Jadi ada orang-orang itu banyak yang ia beriman kemudian ia kembali lagi ke agama yang lalu, yaitu agama kafir. Itulah orang-orang yang kufur karena nifak, atau ia munafik kepada Allah. Ia berbohong kepada orang-orang bahwasanya ia beriman, tapi dalam hatinya ia kafir. Itulah kufur-kufur besar yang ada dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu ada juga kufur-kufur kecil. Ada di sini ada 3. Nah, kufur kecil itu apa sih? Kok ada kufur besar dan kufur kecil? Tadi kufur besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sedangkan kufur kecil ia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi ini adalah dosa-dosa besar. Yang pertama, kufur nikmat, yang dimana Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Yang artinya, jadi di sini ada suatu kaum yang diberi kenikmatan oleh Allah, yang dimana di sana tentram aman, tapi di sana mereka mengingkari bahwa nikmat itu tidak dari Allah. Mereka mengingkari bahwasanya nikmat itu dari Allah. Mereka kira nikmat itu datang karena mereka berusaha, sebagaimana Qarun yang berkata hartanya dari diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi orang yang kufur nikmat itu orang yang tidak meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, maka ia kufur nikmat, dan itu adalah kufur kecil, dosanya sangat besar. Yang kedua adalah membunuh seorang muslim, yang dimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Rasul, mencela seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya merupakan kekufuran. Siapa yang membunuh, kufur. Siapa yang mencela temannya sendiri, itu adalah fasik. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang terakhir, yang ketiga adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Rasul, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Jadi kita kalau ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Tapi kalau kita ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan sesuatu yang baik, dan tidak boleh berbohong menggunakan nama Allah. Itulah macam-macam kekufuran dan pembagian-pembagiannya. Apabila anak-anak soleh ada yang dipertanyakan, dipersilakan, boleh menjawab Ustaz ya. Insyaallah materi ini telah selesai. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.